padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita pada hari ini, Minggu 26 Mei 2024. Doa kita pada hari ini akan bersama saya, Sister Maria Gurdiana PRR. Renungan akan dibawakan oleh Frater Albert. Mari Bapak Ibu para sahabat yang berkasih, kita menyiapkan hati dan batin kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdandan sinar Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya ketujuh beraja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, yang berkobar tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk segala kebaikan serta cinta yang selalu Engkau anugerahkan kepada kami. Terima rahmat kesehatan yang masih Engkau anugerahkan kepada kami untuk kami nikmati hingga pada saat ini. Kami mohon kepadamu kiranya Engkau senantiasa hadir dalam perjalanan hidup kami. Dan kami mohon kepadamu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 28 ayat 16 sampai 20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah kuberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman."
Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi dan selamat berhari Minggu. Salam pewartaan. Kami hadir menyapa setiap hati. Kuasa Tuhan menjauhkan kita dari segala macam keraguan. Ibu bapa, saudara-saudariku yang dikasihi Kristus, hari ini gereja sejagat merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, di mana kita diajak untuk merayakan kebesaran Allah yang menjalin relasi dengan kita, menyaksikan kesediaannya untuk terlibat langsung dalam kehidupan kita melalui pengampunan dan penyerahan diri Yesus secara total. Pesan Injil hari ini merupakan sebuah ajakan untuk memampukan diri kita berserah kepadanya melalui sujud dan doa seperti yang dilakukan para murid Yesus di bukit. Namun beberapa murid Yesus masih ragu-ragu. Semacam tidak ada keyakinan dalam diri mereka untuk menyembah Dia yang adalah Allah, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Padahal Yesus telah melakukan penyembahan itu di depan mata mereka. Keraguan yang ditunjukkan oleh para murid ini sangatlah manusiawi. Mereka mungkin saja lebih mengutamakan logika daripada iman mereka akan Tuhan. Mereka mungkin bertanya ketika melihat para murid menyembah Yesus, "Kenapa saya harus menyembah sesuatu yang tidak saya lihat?" Mungkin di antara kita ada juga yang mengalami hal yang sama, yaitu meragukan kuasa Tuhan. Apalagi dalam kehidupan ini, banyak sekali masalah yang harus kita hadapi, banyak sekali rintangan yang harus kita lalui. Dan untuk menghadapi masalah dan rintangan ini, membutuhkan semangat dan usaha keras daripada menyia-nyiakan kesempatan. Mungkin saja apa yang dipikirkan para murid waktu itu adalah kesia-siaan saja mengikuti Yesus ke bukit untuk berdoa dan menyembah Allah. Padahal kan mereka bisa menggunakan waktu itu untuk menyelesaikan pekerjaan lain ataupun membereskan semua tanggung jawab yang lebih penting yang harus mereka kerjakan. Saya yakin kita juga pasti memikirkan hal yang sama. Mending saya kerja supaya bisa memberi makanan hari ini untuk keluarga saya. Mending saya cari uang agar bisa membayar utang dan membiayai sekolah dari anak-anak saya. Ketakutan dan kecemasan ini pada akhirnya menjerat kita pada satu keraguan yang besar, yaitu keraguan akan kuasa Allah. Keraguan itu semacam terus menghantui kita, bahkan menghalangi kita untuk berdoa bersama Yesus dan menyembah Bapanya di surga melalui campur tangan Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudari-saudara yang dikasihi Kristus, Yesus tahu apa yang sedang Ia lakukan kepada kita. Ia tahu masalah kita. Ia juga mengalami apa yang sedang kita alami. Bahkan Ia menderita. Penderitaannya lebih sadis daripada setiap masalah yang ada dalam hidup kita. Ia tidak mengajak kita untuk berdoa dan menyembah Bapanya setiap saat, karena yang Ia butuhkan dari kita adalah iman sebesar biji sesawi. Kita tetap bekerja, kita tetap berusaha, akan tetapi jangan sampai kesibukan kita membatasi waktu kita untuk berdoa bersama Tuhan. Ia mengajak kita untuk berdoa, tetapi Ia tidak mengajak kita untuk selalu berdoa ke bukit atau ke rumah doa
atau ke gereja setiap hari. Ia hanya ingin agar kita berpegang teguh pada kuasa dari Bapanya melalui karya Roh Kudus dalam keseharian kita. Kita memang ragu, tetapi ingatlah bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari keraguan kita. Rahmat Tuhan lebih besar dari setiap masalah kita, sebab Ia telah menyediakan yang terbaik dalam hidup kita, seperti yang Ia sampaikan kepada murid-Nya dalam bacaan Injil hari ini. Dan Ia bersabda, "Ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Kita berdoa bagi semua mereka yang pada saat ini sedang sakit, baik di rumah mereka masing-masing maupun yang dirawat di rumah sakit. Semoga Tuhan senantiasa menjamah bagian tubuh mereka yang sakit, agar pada waktunya mereka boleh mengalami kesembuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan, ya Tuhan, kami mohon kepadamu, kiranya Engkau memberikan jalan keluar yang terbaik bagi saudara-saudari kami yang pada saat ini masih mencari pekerjaan. Semoga Engkau memberikan pekerjaan yang terbaik bagi mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi anak-anak yatim piatu yang kurang diperhatikan oleh kedua orang tua maupun keluarga, semoga Tuhan senantiasa mengulurkan tangan kasih-Nya dan juga memberikan mereka rahmat sukacita serta kebahagiaan dalam hidup mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan doa-doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Marilah kita menyatukan semua doa permohonan kita dengan mengulangi doa Agung Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Terpujilah Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, kita mohon berkat dari imam. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semogalah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, usaha dan pekerjaan Anda masing-masing, keluarga dan orang-orang yang Anda kasihi, pendidikan anak-anak baik di sekolah maupun di bangku kuliah, niat-niat baik untuk setia dan taat kepada Allah,
senantiasa dijaga, dibimbing, dan dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat untuk kebersamaan kita pada hari ini. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu.